Ini adalah rumah Raffi Danusanjaya, bocah 12 tahun yang menjadi korban pembunuhan mutilasi yang dilakukan oleh Khairul Anwar, pria berusia 26 tahun. Kondisi rumah Raffi kini tak sebahagia biasanya. Suasana berduka dan kesedihan yang mendalam kini masih dirasakan keluarga besar Raffi Danusanjaya. Zubaidah, wanita yang melahirkan Raffi, hingga kini tak mampu menahan kesedihan atas kepergian putranya. Sedih, kesal, mungkin inilah yang dirasakan Zubaidah saat tim fakta berkunjung ke kediaman almarhum Raffi. Ketika kami menemui sang ibu Raffi, wanita ini hanya bisa diam, berupaya menahan air mata yang tak keluar. Gue pengen sampaikan anak saya yang saya ingin minta balas sesuai dengan keamanan jiwa anak saya. Sehukumlah setimpal lah gimana sakitnya rasa anak saya itu, mungkin juga saya minta anak itu harus sakit juga seperti luka anak saya. Tidak apa-apa, ibu kalau pengen marah, pengen mengungkapkan, nggak apa-apa bu, ungkapin ke saya bu. Kalau ada pelaku di depan ibu, apa yang pengen ibu sampaikan? Ya saya pengen bunuh dia juga, seperti dia ngebunuh anak saya. Saya nggak kuat ngelihat anak saya, nggak kuat. Gimana dia orang merasa melakukan anak saya itu juga saya pingin rasa kayak gitu dia orang. Pengen bu, sekarang ini ketemu pelaku. Pengen sampai dia orang gituin anak saya. Apa salah anak saya? Meskipun kini Raffi sudah tidak ada di sisinya, namun kerinduan Zubaidah akan tingkah laku anaknya masih dirasakannya hingga kini. Apa sih bu yang paling dikangenin bu? Pengen meluk dia, pengen sama dia. Pengen meluk dia, pengen melihat dia. Pengen lihat dia tingkah laku dia di rumah ini. Kepada kami, Zubaidah pun menceritakan bagaimana Kamis pagi itu Raffi meninggalkan rumahnya. Zubaidah tak menyangka jika ada berita yang mengabarkan kepada dirinya ketika sang putra telah tewas di area kebun durian. Itu anak ibu atau almarhum pergi kemana sih bu waktu pagi-pagi itu bu? Dia itu bangunnya jam 5 kurang seperempat. Ya udah bu, ya katanya, mana pisau? Itu kata saya di lemari. Ya jalan ya bu, ya jangan pak siang-siang ya pi pulang. Iya katanya kayak gitu. Ya udah kata saya, kita ayo nak, kita ke pasar sekalian cari susu. Ya ayo pulang dari susu itu bapaknya bilang, mana Rapi lagi di ladang kenapa, katanya Rapi tidak mati kenapa, mati katanya, kok bisa dia mati, ya mati. Itulah yang saya ngebayang saya sampai, ya Allah, saya kaget dong pasti. Iya lah, bukannya kaget lagi, udah shock sayanya mikirin dia. Terus ibu langsung ke sana tuh bu ya? Ibu nggak keluar lagi, bapaknya yang ke sana. Kalau ibu ini memang nggak tahu rupa anak gimana, rupa anak saya nggak tahu gimana rupa dia, nggak lihat dia sama sekali jenazahnya anak saya itu, nggak lihat sama sekali jenazah anak saya itu, nggak lihat. Saya nggak kuat ya Allah, ya Allah, nggak kuat saya ngelihat jenazahnya anak saya itu. Muzakir yang merupakan paman almarhum tak menyangka jika keponakannya tewas dengan cara yang mengenaskan. Muzakir pun membagikan ceritanya kepada tim fakta bagaimana dirinya berupaya untuk menemukan bagian tubuh keponakannya. Kami bersama-sama dengan warga untuk mencari kepala sebenarnya, karena jenazah memang udah dari pagi udah ditemukan, dari subuh itu udah ditemukan, jadi kami mencari kepala dari korban. Ditemukan jam berapa itu pak? Itu kurang lebih dari jam 9 pagi ya? Iya kalau kepalanya, tapi kalau jenazahnya itu ditemukan sekitar jam setengah 7, jam 7. Dalam dirinya, Muzakir berpikir jika apa yang dilakukan oleh pelaku terhadap keponakannya tidak murni dilakukan oleh dirinya sendiri. Kalau saya melihat kejanggalan itu, karena anak ini kan bukan diduga sih, memang terkenal di kampung ini, anak ini kan gila, anak ini kurang waras. Nah,
kenapa kalau memang dia ini kurang waras, dia ini saat kejadian. Nah, ini yang buat saya janggal. Di saat kejadian dia bisa memutilasi ponakan saya, memisahkan kepalanya, membelah kepalanya, membelah perutnya. Kalau memang dia ini gila, apa dia ketemu untuk menyimpan potongan tubuh itu dengan rapi dan sebagainya. Nah, disitulah kecurigaan kami sekeluarga, bahkan masyarakat mencurigai pelakunya bukan satu, bukan menyebut pelaku ya, yang membantu untuk penyembunyian jenazah. Kini, Zubaidah tidak lagi bisa merasakan pelukan hangat dari sang anak yang telah tiada. Zubaidah hanya bisa pasrah terhadap apa yang telah terjadi kepada putra kesayangannya. Pihak keluarga hanya bisa berharap jika pelaku bisa dihukum seberat-beratnya atas apa yang telah dirinya lakukan kepada Raffi Danu Sanjaya.